Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus belajarnya ya. Oke, bertemu lagi pada pembelajaran matematika kali ini bersama Bu Yuyun Wahyu Novi Dewi. Nah, sebelum kita memulai belajar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, ada yang pernah dengar? Materi ini adalah materi SMP kelas 8 semester 1 ya. Oke, pada pertemuan kali ini apa aja sih yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari? Oke, ada 4 bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menuliskan titik koordinat. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat, kita akan membahas bagaimana menentukan posisi titik dalam kuadran. Nah, oke, pembahasan pertama kita yaitu apa itu sistem koordinat Kartesius? Ya, di sini nanti kita akan membahas ya, untuk sistem koordinat Kartesius itu kita gunakan untuk menuliskan titik koordinat. Nah, selanjutnya sistem koordinat Kartesius itu terbentuk dari dua sumbu yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, titik pertemuan antara kedua sumbu itu memiliki titik asal. Oke, lebih jelasnya kita akan perhatikan gambar koordinat Kartesius berikut atau bidang Kartesius berikut ini. Ya, tadi kita sudah membahas kalau sistem koordinat Kartesius itu terbentuk dari dua sumbu yang saling tegak lurus. Ada sumbu mendatar. Nah, mana? Ini ya yang berwarna merah. Ini disebut dengan sumbu X. Kemudian ada yang tegak yang berwarna biru, itu disebut sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut titik asal atau dituliskan dengan O yang titiknya itu adalah 0,0. Mana? Nah, di sini ya titik perpotongannya. Oke, ini ya. Nah, di sini. Kemudian dari sumbu X ini ada sumbu X positif, yaitu yang mana? Nah, ini dari titik 0,0 ke arah kanan, itu sumbu X bernilai positif. Kalau negatif berarti sebaliknya, dari titik 0,0 ke kiri. Dari sini ya, ke arah kiri. Oke, kemudian untuk sumbu Y ada sumbu Y positif dan negatif. Yang positif berarti dari titik 0,0 ke atas. Nah, untuk yang negatif berarti dari titik 0,0 ke bawah. Mana? Ya, ini ya gambarnya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana cara menuliskan titik koordinat. Oke. Nah, agar lebih jelas mari kita perhatikan penjelasan berikutnya. Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menuliskan titik koordinat. Ya, jadi dari bidang Kartesius ini, nah kita bisa membuat titik koordinat. Nah, yang namanya titik bentuknya berupa titik-titik. Ya, titik gitu ya di sini, titik gitu ya. Oke, koordinat Kartesius kita tuliskan dengan tulisan seperti ini. Jadi ada tanda kurung. Nah, angka yang pertama menunjukkan nilai X, angka yang kedua menunjukkan nilai Y. Selalu dituliskannya bentuknya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Kita akan menggambarkan titik koordinat A 2,5. Artinya 2 itu menunjukkan nilai X dan 5 itu menunjukkan nilai Y.
Bisa dipahami ya? Oke. Nah, tadi ingat kalau X itu sumbunya yang mana? Mendatar ya. Nah, yang mendatar, yang tidur, sumbunya itu tidur. 2, oh positif, berarti dari 0 ke kanan sebanyak 2 langkah. Ya, kita pakai pen. Nah, sebanyak 2 langkah ke kanan, berarti 1, 2. Nah, berarti di sini ya. Oke, selanjutnya 5 menunjukkan nilai Y. 5 berarti positif juga dari 0 ke atas kalau sumbu Y ya. Berarti kita hitung 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelihatan ya, ada garis putus-putus yang berwarna ungu dan berwarna kuning. Nah, sekarang ini akan kita tarik pertemuannya. Oke, di sini nah kita bisa tuliskan ini adalah titik A-nya ya. Di sini adalah titik A. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan titik koordinat yang sesuai dengan gambar berikut ini. Nah, jangan lupa penulisannya selalu dalam kurung X, Y. Oke. Untuk titik A, X, Y ya. Nah, kita mulai dari X dulu. A, X di sumbu X. Nah, ini ada berapa langkah? 1, 2, positif ke kanan. Berarti ini nilainya berapa? 2, gitu ya. Nah, Y-nya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti di sini 2,6. Oke, selanjutnya untuk yang C. Nah, sumbu X-nya dulu ya, karena X, Y, sumbu X. Kita lihat. Nah, di sini ya, ada berapa langkah nih? Sampai sini ada negatif 4, berarti X-nya negatif 4. Kemudian sumbu Y-nya ke atas berarti ya. Berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Nah, berarti di sini koordinatnya negatif 4,3. Oke, untuk G yang mana? Nah, ini ada ya. Oke, ini titik G. Berarti dari 0,0 sumbu X ke kiri atau ke kanan? Betul, ke kanan. Berapa langkah? Nah, ini ya, 5 langkah. Kemudian kalau ke G itu ke atas atau ke bawah nilai Y-nya? Betul, ke bawah. Berapa langkah nih? Nah, sampai sini ya. Oke, di sini ada negatif 4. Berarti X-nya berapa? 5, Y-nya negatif 4 ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menentukan berapa satuan jarak antara titik dengan sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya bagaimana? Nah, oke, kita lihat dulu bidang kartesius yang ada di layar ya. Kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, kita punya titik A koordinatnya 2,6. Nah, titik A itu dia berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kita coba cek ya. Nah, ini ya. Jarak dari titik A ke sumbu X berapa satuan? Nah, yang putus-putus ini berapa satuan sih? Dari sini ke sini itu adalah 6 satuan ya, kelihatan nih angkanya 6. Atau bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian jarak dengan sumbu Y-nya berapa? Berarti kan ke pinggir sini ya. Nah, berapa nih? Nah, ini ya jaraknya berapa? 1, 2 satuan. Jadi betul, titik A itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Paham? Kita lanjutkan untuk titik C. Titik C koordinatnya negatif 4,3. Nah, mana kita cari dulu? Oke, ini titik C ya. Nah, berapa jarak titik C terhadap sumbu?
Ya, berapa jarak titik C terhadap sumbu X? Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3 jaraknya ya. Nah, kita tarik ya segini ya. Oke, berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 3. Artinya berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Dari C ke sumbu Y kita hitung. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 4 satuan dari sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk titik G bagaimana? Kalian coba tuliskan dulu pertama titik koordinatnya berapa dan jarak berapa satuan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau sudah menemukan jawabannya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, ini bahasan terakhir kita, yaitu tentang apa ini ya? Kuadran ya. Oke, menentukan posisi titik dalam kuadran. Jadi untuk bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 daerah yang terbagi menjadi sama besar, yang disebut dengan kuadran. Ada yang disebut dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat langsung ke bidang kartesius seperti ini ya. Oke, yang pertama, kuadran 1. Kuadran 1 itu dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. X positif, Y positif. Berarti yang mana? Ini dan ini ya. Oke, areanya berarti yang ini. Jelas ya? Kuadran 2 dibatasi oleh X negatif dan Y positif. X negatif ini, Y positif ini. Berarti daerahnya yang mana? Oke, betul ya, ini yang berwarna merah. Itu kuadran 2. Selanjutnya kuadran 3 dibatasi X negatif dan Y negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, berarti di sini. Oke, dibatasi oleh daerah kuning. Ini kuadran 3. Dan yang terakhir dibatasi oleh X positif ya dan Y negatif. Ini adalah kuadran 4. Oke, sudah jelas. Artinya kalau ada titik-titik yang berada di area ini, kita bisa menentukan dia ada di kuadran berapa. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, seperti ini. Titik A dulu, kita coba satu-satu ya. Titik A 1,1 di sini. Berarti ada di kuadran? Nah, mudah ya? Di kuadran 1. Oke, yang kedua, titik B. Nah, titik B di sini ya. Berada di kuadran berapa nih? Ya, ini ada di kuadran 2. Selanjutnya, titik C di sini berarti dia ada di kuadran. Ya, betul ya, ada di kuadran 3. Yang D terakhir berarti dia ada di kuadran 4 ya. Sip, bagaimana semuanya? Sudah jelas ya? Nah, pada tugas pertemuan yang kelima ini, kalian sudah bisa lihat di modul masing-masing yang sudah dibagikan. Bisa juga lihat di Google Classroom-nya masing-masing. Di situ ada modul untuk pertemuan kelima. Di akhir modul ada tugas 4. Bagian 1 dan 2 kalian kerjakan, total ada 10 soal ya. Silakan kerjakan dengan caranya. Kalau ada yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan dan didiskusikan bersama-sama di grup kelas dan di grup Mapel ya. Oke, selamat bekerja semuanya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dan tetap semangat selalu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kalian ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.